Wa ayyakuna ala taharatin wa nazafatin tammatin. Hendaknya apabila kalian hendak berzikir harus dalam keadaan suci sesuci-sucinya, bersih sebersih-bersihnya. Tadi nih kalau lagi zikir rotib tadi, yang batal wudu buru-buru wudu lagi. Buru-buru wudu lagi. Kalau misalnya ada najis, buru-buru cuci najisnya. Kayak gitu adabnya. Wa ayyakuna fi hali dzikri khashi'an lillahi mu'azziman li jalalih. Saat berzikir hendaknya dia khusyuk, fokus dengan apa yang dia baca. Kemudian apa? Mu'azziman li jalali, seraya mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mustaqbilan lil qiblah, menghadap kiblat. Nah, ini nanti kita kondisikan, ini cuma tergantung tempat ya. Nanti disebutkan lagi di bawahnya ya. Ini syarat-syaratnya ya. Kemudian mustaqbilal qiblah, menghadap qiblah. Kemudian mutriqan, menundukkan kepala. Kalau nundukin kepala berarti kan serius, bukan serius, saking seriusnya ngantuk, bukan itu. Ini kalau lagi zikir nih kita nih mata jelalatan kemana-mana, apalagi kalau posisinya kayak di luar tadi. Bohong nih. Kalau lagi zikir tadi di luar itu matanya ngeliat jalanan, nggak ngeliatin punan, bohong itu bohong. Bener nggak? Lagi wirid tadi matanya jelalatan, bener nggak? Nah itu berarti nggak sesuai adabnya tuh, nggak bener tuh adabnya tuh. Ketika zikir mutriqon, tundukkan kepalanya. Sebab kamu sedang berhadapan dengan siapa? Sebab kamu sedang menyebut nama siapa? Kayak begitu. Kemudian sakinul atrab ka'annahu fis shalah. Ketika zikir anggota tubuhnya tenang, gak banyak gerak, seakan-akan kamu sedang melaksanakan sholat. Tenang. Jangan lagi ini HP emang ini dajalnya luar biasa. Cuma lagi gak sholat doang, gak main HP. Kalau seandainya megang HP nggak batal nih lagi sholat, saya yakin sholat baru main HP itu. Saking kurang ajarnya tuh HP itu. Ya, jadi kalau lagi zikir HP-nya matiin dulu, silent dulu. Apalagi yang lagi ngobjek. Lagi la ilaha illallah. Nah, ini kayaknya tembus nih. Tembus dari mana? Mentembus. Apa tembus? Fokus dulu. Ntar dulu itu mah bisnisan, ntar dulu, tunda dulu. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Summa innal matluba minal abdi, lalu setiap hamba itu dituntut alla yazala dzakiran lillah, senantiasa berzikir kepada Allah fi jami'i ahwalihi, dalam setiap keadaan, wa ala dawami awqatihi, dan sepanjang waktu. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, ini yang mengisahkan adalah suaminya. Siapa suaminya Sayyidah Fatimah? Sayyidina Ali. Beliau bercerita, ketika aku masuk ke dalam rumahku, aku menemukan istriku, tangan kanannya sedang ngulek, tangan kirinya sedang memegang Husain sambil menetekkan Sayyidina Husain, dan mulutnya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih kita kasih tahu ke bini kita tuh, "Ma, ini baru nyuci, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Sambil jemur, Allahumma sholli ala Sayyidina. Naik motor, Allahumma sholli ala. Gitu. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, zikir. Sayyidah Fatimah tadi. Siapa lagi yang harus kita tiru? Kalau bukan mereka-mereka itu yang soleh-soleh itu, siapa lagi? Masya Allah. Ini bini kita beri natain ngomel dulu. Beras lah kurang, listrik lah habis, ngomel, zikir. Jadi sebenarnya kan gini, kalau kata Akrim itu bagus tuh. Kalau beras habis itu bini bilangin jangan minta ke kita, mintanya ke Allah, tapi teriaknya dekat kuping kita, nah gitu. Sama aja ya. Jadi kalau beras habis di rumah bini kita bilangin mintanya sama Allah, kenceng, tapi teriaknya di kuping laki gitu. Ya Allah, beras habis, tapi di kuping laki, ya gitu. Sama, mintanya bukan ke Allah kan? Mintanya ke Allah. Kalau lakinya nggak nyari juga kebangetan itu laki. Fa'in amkanahu, jika memungkinkan ad-dawamu, hendaknya dia terus menerus ala hadhil adab, memperhatikan adab-adab zikir ini. Allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan tadi sebelumnya. Minat taharah, wudu bersih, wal istiqbali, dan menghadap kiblat, wa ghairihima, dan selain kedua tersebut, fi dawami ahwalihi, dalam setiap keadaan dan kondisi. Kita tadi disuruh oleh Imam Abdullah Al-Haddad dianjurkan banyakin zikir. Lagi ngapain aja zikir. Lagi naik kendaraan, zikir. Lagi kerja, zikir. Nonton TV misalkan, zikir. Dengerin radio, zikir. Sambil bawa motor, zikir.
Yang di bengkel lagi benerin motor, zikir, pokoknya zikir. Kalau bisa kata beliau, itu dengan tetap memperhatikan adab. Kudu bersih. Tapi kan nih kalau tukang kuli ilok, iya masa kuli kudu bersih gitu. Nggak mungkin. Kalau misalkan bengkel, masa tangan nggak nyentuh oli, kan nggak mungkin. Kan gitu ya. Masa kudu ngadep kiblat, benerin motor, kiblat kemana kiblat? Mana? Gue mau benerin motor sambil mau wirid ini, kan nggak mungkin. Kayak gitu, nggak mungkin. Maka bagaimana? Kama huwa sya'nu ahlil khalwah wal inqita'i ilallah. Itulah ahlil khatwah dan ahlil inqita'. Khalwah artinya orang yang mengasingkan diri dari manusia. Nggak seneng ngumpul banyak kecuali ada ngaji, zikir. Selain itu, kongko-kongko itu, ngobrol nggak jelas tuh, ngobrol nggak pugu, dia nggak seneng. Itu namanya ahlul khatwah, ahlul khalwah. Dan kemudian ahlul inqita'. Apa itu ahlul inqita'? Orang yang memutuskan diri dari urusan dunia. Nggak sering-sering dia main dunia. Cukup makan, cukup buat beli bensin mobil, cukup buat bayar listrik, cukup anak sekolah, cukup udah. Ya, kita begitu kan? Cukup buat bayar anak sekolah, cukup buat beli listrik, cukup beli beras, cukup buat bensin mobil, cukup kan udah? Cukup, ngapain lagi emang? Masih kurang aja segitu banyaknya. Ya, itulah ahlil khatwah dan ahlil khalwah dan ahlil inqita'. Wa illam yumkinhu dzalika. Tapi kalau tidak memungkinkan, ngadep kiblat nggak mungkin, saya ngadep kiblat, orang saya lagi nguli begini masa macul ngadep kiblat. Orang saya lagi jadi montir masa benerin motor kudu ngadep kiblat, ribet. Wa huwal aktsar wal aglab. Sedangkan itu memang umumnya begitu. Banyak di antara kita ini yang nggak bisa kayak gitu tadi, memperhatikan adab, susah. Fayam bagi ayyaj'ala lahu waqtan muayyanan yajlisu fihi lidzikri. Karena susah menjaga adab tadi, maka kamu mesti mencari waktu khusus untuk zikir. Dari 1 minggu berapa kali kita zikir seminggu gitu? Dalam saya nanya, seminggu berapa hari? 7. Dari 7 hari berapa kali yang bolong itu zikir? 7-7-nya nih kayaknya. Hah ya. Allah. Masih mending dari sebulan sekali nih. Malaikat masih nyangkut nih pulpennya. Cari waktu khusus. Biasanya Sayyidul Ayyam yaumul Jum'ah ya. Rajanya hari adalah hari Jumat. Maka biasanya orang-orang banyak zikir itu malam Jumat. Paksain. Nggak mesti lama. Yang penting adabnya diperhatikan. Dari abis maghrib sampai isya sebentar. Tapi barangkali dengan duduknya sebentarnya kita itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu. Dengan itu tuh yang kita nggak tahu. Makanya paksain dari sekarang. Nggak ada nih yang hadir di majelis ini malam Jumat yang udah nggak ikutan wirid, nggak ada nih, nggak ada. Paksa. Oh saya mah nggak malam Jumat Ustaz. Jadi malam apa tuh? Malam apa ya? Malam apa kalau udah karena gini patokannya, kalau udah malam Jumat kagak wirid, malam apa lagi wirid? Coba saya tanya dah. Ada lagi? Gak ada. Kalau udah patokannya malam Jumat, kalau malam Jumat dia kagak wirid, insya Allah malam yang lain juga nggak bakal wirid. Udah begitu aja udah. Jadi cari waktu khusus. Muta'addiban bihadhil adabil lati dzakarnaha. Perhatikan adab-adabnya tadi. Harus bersih, harus menghadap kiblat, harus sempurna baik zahir dan batinnya, menundukkan kepala, khusyuk dengan apa yang dia baca. Perhatikan itu. Wa ma fi ma'naha mimma la nadhkur thumma la yazalu fi baqiyati awqati dzakiran lillah. Kemudian hendaklah dia senantiasa menggunakan waktu luangnya untuk selain berzikir kepada Allah. Waktu khusus sudah kita ya malam Jumat. Alhamdulillah Ustaz, saya setiap malam Jumat wirid udah alhamdulillah. Berarti yang lain nggak usah wirid gitu? Bukan. Jadi ada makanan pokok, ada cemilan. Nah gitu. Pokoknya malam Jumat serius, fokus, semuanya adabnya dijaga. Cemilannya, nah, mau kotor kek, mau bersih kek, wirid pokoknya. Ya, wirid. Itu Sayyidina Abu Bakar itu zikirnya la ilaha illallah. Kalau ketemu sahabatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelum ngobrol gimana Fulan? Gini-gini, oh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh gitu tuh, enggak pernah lepas di sini. Sayyidina Umar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Gimana Fulan? Habis ngobrol, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau kita nyampah mulu. Kita mah tuh kayak gitu. Qaiman, baik itu sambil berdiri,
wa qa'idan baik itu sambil duduk, wa mutaji'an baik itu sambil berbaring, min ghairi haddin wala tagyidin tanpa batas. Ayo perbanyak zikir. Saya lagi diri, zikir. Saya lagi duduk, zikir. Saya lagi tidur, zikir. Ya, harus banyak-banyak. Ini nih gini nih. Buat jamaah semua nih. Walaupun sebentar ya. Walaupun kalau tadi saya sudah sampaikan, saya nggak lepas 2 setiap hari, sholawat dengan istighfar. Jadi jamaah semua ini harus punya wiridan khusus yang dibaca sehari-hari. Pilih dari sekarang, pilih. Sebab ini zikir walaupun ringan, tapi bisa menggiring kita masuk ke dalam surga ini. Zikir ini hebatnya luar biasa. Dari sekarang. Ayo, pilih kira-kira apa? Sholawat, udah, masya Allah yang udah, qul alhamdulillah yang udah, alhamdulillah. Yang lain, yang belum punya zikir khusus, datang ke Aba nanti, Mbak. Itulah fungsinya guru tuh itu. Ini dekat doang, dekat sama Aba. Oh, jangan tanyain aja Aba. Katanya Aba nggak kenal. Dekat banget sama Aba. Masalahnya bukan sekedar dekatnya, pinter nggak? Dekat doang buat apa? Kudu pinter, kudu cerdas, cari lebihannya, bukan duit lagi merokok, bukan. Mbak, kasih saya apa ke Mbak? Zikir harian, udah ente. Nanti orang yang mursyid, orang yang guru itu kan nembus ke dalam hati kita. Dia tahu ini orang cocoknya la ilaha illallah nih. Ini orang cocoknya subhanallah nih. Ini orang, itu guru yang tahu, bukan kita. Makanya amalan orang beda-beda. Ada sahabat datang Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang bagus buat saya? Birrul walidain. Pergi, kamu bakti orang tua. Rasulullah tahu ini orang bader banget. Ada lagi datang, ya Rasulullah, saya ngapain? Jihad. Ada lagi datang, ya Rasulullah, kamu ngapain? Ini, beda-beda. Nanyanya sama, amalan apa yang paling bagus untuk saya? Masya Allah. Tuh, guru matul, coba. Akhlak di mana? Ini kudunya saya yang ke sono, Pak. Ini Imam Malik mengatakan sebelum kamu belajar ilmu kepada seseorang, belajarlah akhlak. Sebab akhlak seseorang adalah buah dari ilmunya. Buah dari ilmu, masya Allah. Ini pokoknya luar biasa dah. Saya susah. Makanya saya kalau lagi jalan berdua sama beliau, saya tuh nanya gini, Mbak, ceritain dong pengalaman dakwah dulu. Nanyanya begitu. Bukan, Mbak, gimana caranya sehari dapat 5 amplop? Bukan. Nanya 5 amplop. Pak, itu mah kecil. Saya mau nanya, Mbak, bagaimana perjuangan Abah dulu berdakwah? Beliau cerita berdakwah ke Jampang, jalan kaki, apa ya? Masya Allah. Bayangin, ke Jampang jalan kaki. Saya dari Sukabumi, Jampang itu Sukabumi. Dari Sukabumi ke Sukabumi itu bisa 3 jam. Dari Sukabumi ke Sukabumi. Lah ini dari sini ke sono. Jalan kaki. Siapa itu yang ada di antara kita yang ngaku ustadz banget? Mana yang ustadz banget katanya? Wah, saya kiai banget nih, ustadz banget. Pernah nggak ke Jampang jalan kaki dakwah? Di kita ini mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Ini yang ngomong Syekh Ibnu Athaillah Sekandari ya, bukan saya ya. Jadi kalau mau komplainnya ke Hikam. Apabila orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, kemudian terbersit, terlintas dalam hatinya akan dunia, maka Allah turunkan pangkatnya 70 tahun. Allah turunkan pangkatnya 1. Sedangkan Imam Ghazali bilang ada orang yang berhasil menembus tanjakan-tanjakan menuju Allah itu, 1 tanjakan itu sampai ada yang menembus 70 tahun. Saya ulangi, di dalam kitab Hikam Iqazul Himam, apabila ada seorang ustadz, kiai, ahli ilmu, timbul kecintaannya kepada dunia, harapannya kepada dunia, maka Allah turunkan pangkatnya 1 pangkat. Sedangkan Imam Ghazali bilang ada orang yang berusaha naik pangkat 1 pangkat itu sampai 70 tahun. Begitu udah hasil, udah jadi ahli ilmu, yang ada di otaknya amplop, duit, Allah turunkan pangkatnya, bukannya saya nyuruh ustadz miskin, bukannya salah lagi nih, bukan. Gini, dari seminggu 7 hari, berarti 7 kali ngajar, taruhlah gitu ya. Yang ustadz nih, ustadz ya, aduh ya Allah maaf, punten. Dari 7 kali ngajar itu amplopnya jangan diambil semua. Ya, jadi nanti kalau pas ditanya sama Allah enak. Pelan, sini. Ya Allah. Lu ngapain di dunia? Ustad. Ditanya sama Allah enak banget. Ustad. Yang ditanya itu bukan masyarakat.
Yang pertama kali ditanya itu orang yang syahid, ustadz, sama orang dermawan. Itu yang pertama kali ditanya oleh Allah. Bukan masyarakat biasa, bukan. Makanya yang ngerasa ustadz ngeri, serem. Yang tanya ini pertama kali sama Allah tuh kita. Panggil, sini mau ngapain ente di dunia? Saya mualim. Mualim. Ngajar. Buat siapa ngajar? Buat engkau ya Allah. Ini Sahih Bukhari Muslim ada nih. Supaya masyarakat ngerti agama ya Allah, bisa beribadah kepadamu dengan baik ya Allah. Oh gitu? Iya. Kadzabta, kamu tukang bohong kata Allah. Kamu belajar ilmu, kamu menyebarkan ilmu supaya dianggap orang alim kan? Kamu menyebarkan ilmu supaya dibilang orang pinter kan? Malaikat lemparin di neraka. Yang pertama kali dilempar di neraka bukan masyarakat, ustadz. Saya baca ini hadis, saya mikir, gue udah palang tanggung lagi jadi ustadz gimana ini, udah gak ada pilihan ini, masa saya berhenti ngajar? Ntar salah anggap lagi, wah amplopnya kecil ini. Bukan, demi Allah nih, boleh tanya, Mbak, apa bayar saya? Sini ya, tanyain yang dari Sukabumi, apa pernah saya ngajar, saya ambil amplopnya? Syahid saya banyak, saksi saya banyak. Bukan, cuma satu, bukan saya nggak butuh duit, manusia mana yang nggak butuh duit? Bukan, supaya apa? Dari 7 kali ngajar tadi, ketika tanya pulang, kamu ngapain? Saya mau alim ya Allah. Ikhlas. Berapa kali ngajar seminggu? 7. Semuanya amplopnya diambil? Enggak. Enak gak? Dari 7 berapa yang diambil? 5 sih. Ya, mending. Gua tahu lu punya bini, gua tahu kata Allah. Anak lu sekolah gua tahu, gua paham kata Allah. Paham, ngerti. Yang 2 lagi buat engkau ya Allah. Nah ini ikhlas nih. Lah kalau coba diambil semuanya, seminggu berapa kali ngajar? 7 ya Allah. Ikhlas banget. 7-7 diambil apa? Diambil. Ikhlas di mana? 7-7-nya diambil. Belajar. Kalau nggak mampu 2, 1 dulu dah. Kalau nggak mampu 1,5-nya dah, setengah pulangin. Terima duit 200 nih. Nah, orang cepet dah. Bagi dua, ayo. Bagi 2. Gitu belajar. Supaya ketika kita meninggal dunia, ketika kita ditanya oleh Allah, kita punya hujah. Ini hujah saya ya Allah. Ini alasan saya ya Allah. Allah Maha tahu. Jadi pilih dari sekarang zikir yang harus kita dawamkan. Selain zikir yang tadi itu ya, selain malam Jumat tadi, selain zikir rotib al-hadat nih, selainnya datang ke Abah, jangan ke saya. Walaupun hanya sekedar mengucapkan ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan. Ini ada di mana Simtud Durar ya, yang tukang hadroh. Simtud Durar ya. Itu Masya Allah, ada orang ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti 2 kelompok. Ada ahlun nar, naudzubillah. Ada ahlul jannah, ada ahli neraka, ada ahli surga. Di dua-duanya menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah. Kemudian Allah berteriak kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni ara fulan abda fulanin fi sufufi ahli nar. Jibril sini Jibril. Itu aku melihat ada Fulan bin Fulan yang berada di barisan grup ahli neraka. Kata Allah. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rabbi inna lam najid lahu hasanah ya'udu alaihi khairuha al-yawm. Ya Allah, memang tuh orang pantas di grup ahli neraka. Kenapa? Gak ada kebaikannya sama sekali, kata malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakinni asma'uhu fi dari dunya yaqul. Wahai Jibril, orang yang berada di barisan neraka tadi, aku pernah mendengarnya wahai Jibril, kata Allah. Ketika di dunia dulu dia pernah mengucapkan ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan. Tanyain Jibril, ya Hannan ya Mannan itu siapa wahai Jibril? Ya Hannan ya Mannan ini adalah asma'un min asma'illah, adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Ya Hannan ya Mannan. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, Fulan, siapa yang engkau maksud dengan ya Hannan ya Mannan itu? Kemudian ini orang mengatakan, hal min Hannanin wa Mannanin ghairullah. Apakah ada Hannan dan Mannan selain Allah? Ya nggak ada lah. Hannan dan Mannan adalah Allah. Maka itulah yang aku tuju. Kemudian tangan orang tersebut ditarik oleh malaikat Jibril dari barisan ahli neraka dipindahin ke barisan ahli surga. Cukup cuma dengan ucapan ya Hannan, ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, وجودك مليان جدنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم اللسان
baru judik melian judlana bil kubran rabbana nasta'fik ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان يا حنان يا منان يا قديم اللسان بحر جودك مليان جدنا بالغفران. Mudah-mudahan ini dicatat. Semoga kita seperti orang yang tadi udah dimasukkan ke grup ahli neraka, ditarik tangan kita oleh malaikat Jibril, pindah kamu kali surga. Sebab hanya gara-gara ya Hannan, ya Mannan. Ya Hannan itu artinya Tuhan yang Maha Pengasih. Mannan itu artinya Tuhan yang Maha banyak pemberiannya. Karunia-Nya tidak terhitung. Luar biasa kedermawanannya Allah. Siapa yang membuat mata kita melihat? Siapa yang membuat badan kita bergerak? Siapa yang memberikan kita rizki? Kemudian siapa yang memaksiati Allah? Bayangkan, ada semua yang ada di badan kita ini adalah hak guna pakai, bukan hak guna milik. Yang ada di badan kita ini hak guna pakai, pakai kata Allah, tapi bukan milik kamu. Ini semua punya Allah, dari Allah, akan tetapi kita pakai sebagai alat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah nggak marah, Allah nggak murka. Orang yang mabuk dengan bangganya dia mengambil minuman nih, minuman keras, kalau Allah mau dilumpuhkan tangannya oleh Allah. Puasa nggak Allah? Tapi diberi kesempatan oleh Allah, tidak dilumpuhkan tangannya. Orang yang zina, ngos-ngosan, capek luar biasa orang yang zina. Tanyain orang yang zina, ngos-ngosan dia, ngap-ngapan dia. Akan tetapi ketika ngos-ngosannya dia, capeknya dia, tetap diberikan oksigen oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit demi sedikit. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini cukup dengan ya Hannan, ya Mannan. Kita pakai waktu kita yang sedikit ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang cari amalan apa yang menurut kita mudah, gampang untuk kita pakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Hannan, ya Mannan. Hannan pakai nun. Kalau Hannad itu lain lagi. Hannad adalah akhir man yakhruju minan nari rajulun yuqalu lahu Hannad. Hannad pakai dal ya, ha nun tasydid alif dal. Hannad adalah orang yang terakhir keluar dari neraka. Namanya Hannad. Udziba alfu amin. Ini Hannad itu diazab, disiksa oleh Allah 1000 tahun. 1000 tahun akhirat, ya, 1000 tahun akhirat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj, wa inna yawman inda rabbik ka alfi sanah. Satu hari nanti di hari kiamat seperti 1000 tahun. Masya Allah, satu hari nanti di hari kiamat 1000 tahun. Lah ini si Hannad disiksa oleh Allah 1000 tahun. 1000 tahun hari kiamat, berarti berapa lama itu? 1.000.000 tahun. Naudzubillah ya Allah. Ketika hal ini diceritakan kepada Sayyidina Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, bahwasanya Hannad ini disiksa oleh Allah 1000 tahun lamanya. Kemudian fabakal Hasana, dia menangis. Kemudian dia mengatakan, ya laitani kuntu Hannadan, duhai semoga saja saya adalah Hannad. Bayangkan, Imam Hasan al-Basri, imam besar, ketika diceritakan di hadapannya bahwasanya Hannad itu disiksa oleh Allah 1000 tahun, dia mengatakan, ya laitani kuntu Hannadan, ya Allah semoga saya adalah Hannad, semoga Allah menjadikan saya Hannad. Ini yang mendengar murid-muridnya bingung, fata'ajjabu minhu, kaget. Faqala waihakum alaysa yauman yakhruj, kamu bodoh tolol semuanya, kata Imam Hasan al-Basri. Hannad walaupun 1000 tahun disiksa oleh Allah, tapi dia akan keluar dari neraka. Saya, kamu, siapa yang menjamin kita semua keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah. Cerdasnya orang-orang itu. Hannad memang disiksa oleh Allah, tapi dijamin keluar. Sekarang saya tanya, siapa yang menjamin kita? Kalau seandainya Allah memasukkan kita ke dalam neraka, siapa yang menjamin diri kita keluar dari neraka apinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang jamin? Ada yang jamin? Gak ada. Gak ada. Seperti itu. Ya Hannan, ya Mannan. Berzikir.
Ngerti nggak nih? Nanti boleh kalau mau nanya boleh. Ya. Nabi Daud lagi baca Zabur. Begitu lagi asik baca Zabur, lewat ini ulat warna merah. Ulat ini ulat bulu kecil. Kemudian dia ngomong ngebatin dalam hatinya. Ma aradallahu min hadhihi dudah. Ini Allah maksudnya apa ya? Nyiptain ini ulat kecil ya. Kalau kita mah belatung lah. Allah ngapain ya? Apa manfaatnya ini belatung diciptakan oleh Allah? Pernah nggak kita ngelihat sesuatu makhluk ciptaan Allah, kita berpikir, ini manfaatnya apa ya? Jelek begini Allah ciptain buat apa ya? Sangat manusiawi. Jangan kita sekelas Nabi lagi asik, lagi baca Zabur, muncul ini ulat kecil. Nanya dia, ini Allah nyiptain ini ulat buat apa ya? Fa'amarallahu subhanahu wa ta'ala ad-dudatu hatta takallamat. Kemudian Allah ilhamkan kepada ini ulat kecil, kepada belatung, bisa ngomong sama Daud, ngomong. Ajarin tuh sama Daud. Masya Allah. Apa katanya? Ya Nabi Allah, amma nahari fa'alhamani rabbi an akula kulla yaumin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfu marrah. Wahai Nabiullah Daud, aku diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku diberikan ilham oleh Allah setiap pagi, siang, hari. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfu marratin 1000 kali. Kemudian wahai Nabiullah, wahai Nabi Daud alaihissalam, kemudian Allah mengilhamkan kepadaku di malam hari untuk membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alfu marratin 1000 kali. Fa anta ma taqulu hatta astabida minka. Anta, kamu wahai Nabi Daud, zikir apa yang kamu baca sehingga aku bisa mengambil faidah dari kamu. Allah. Kira-kira kalau kita adu antara kita sama ini belatung, muliaan siapa? Muliaan siapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita sebagus-bagusnya bentuk. Ingat, cuma bentuk, cuman fisik, bukan tempat. Allah menciptakan kita sebaik-baiknya. Kalau kita baik, yang baik zahir kita ini, kemudian batin kita baik, alhamdulillah. Kalau fisik, cuma fisik yang baik, kemudian buruk tingkah laku kita, laqad radadnahu asfala, yang tadi tinggi dibenamkan oleh Allah ke yang paling bawah. Naudzubillah. Uwais Al-Qarni diceritakan dalam ini Syarah Ratib Al-Haddad. Saya mau tanya nih, ini mah kalau santri saya nggak usah jawab. Kalau kita adu nih antara kita sama anjing, muliaan siapa? Ini kita lagi ngiji tasawuf nih. Di tasawuf begini, kita tadi udah kita adu sama belatung. Ternyata belatung 1000 kali ya selawat sehari. Belatung ternyata baca tasbihnya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 1000 kali. Kita gak pernah menang nih belatung. Sekarang anjing. Banyak orang yang sombong. Padahal dia orang tarekat. Dia sufi, dia sombong, tapi main agul-agulan. Ini ada deh antara kalangan sufi tarekat ini saling mengunggulkan tarekatnya. Wah, tarekat saya dong yang lebih bagus. Kata sebelah sana tarekat kita yang lebih bagus. Kata sebelah sini enggak dong saya. Sedangkan isi dari tarekat itu gak begitu. Imam Ghazali mengajarkan apabila kamu ketemu orang tua, husnuzon kepada dia. Ya Allah, ini orang tua umurnya udah banyak, ibadahnya banyak, masuk surga nih orang. Saya muda, banyak dosanya. Beruntung nih orang tua. Ketika menemukan orang yang lebih muda dari kita husnuzon. Ya Allah, ini anak lebih muda dari saya umurnya. Walaupun usianya sedikit, masih muda, tapi amalannya lebih banyak dari amalan saya. Saya tua, dosa saya banyak. Ini yang lebih beruntung. Itu begitu tuh. Jadi nggak ada celah untuk nih Ustadz nih, kalau serendengin nih Ustadz, saya sebelahin sama masyarakat, sama muridnya. Kira-kira yang paling jago siapa sih? Yang paling mulia siapa kira-kira? Ada Ustadz nih sama murid duduk sebelahan. Saya tanya, di antara dua orang ini kira-kira mana yang mulia? Ustadz, jawablah Ustadz. Kalau Anda mengatakan saya, habis amalnya, habis. Ilmunya tutung, angus, hilang. Kenapa? Memposisikan diri lebih hebat dari orang lain. Uwais Al-Qarni rahimahullah, ketika sedang makan, datang anjing. Ketika lagi makan, datang anjing. Ditegur ini anjing. Anjing, dikasih makan ini anjing. Kamu makan yang ada di hadapanmu, dan aku makan yang ada di hadapanku. Anjing, kalau seandainya aku berhasil melewati
Shiratal mustaqim nanti, aku lebih mulia darimu wahai anjing. Tapi kalau seandainya aku tidak berhasil melewati sirat, engkau lebih mulia dariku wahai anjing. Masya Allah. Jangan pernah berani mengatakan saya lebih mulia dari. Lihat anjing Ashabul Kahfi udah di mana? Hei, anjing Ashabul Kahfi yang ada di Quran diceritain udah di mana? Udah di surga. Udah jelas. Kita nggak jelas masuk surga pakai ngaku-ngaku. Saya mah ahli surga dari mana? Emang udah ada di Qurannya potongan ente masuk? Nggak ada. Nggak ada. Ya, tensinya rendahin. Yang rasa sombong, tensinya rendahin. Ini bukan tempatnya begini. Bukan. Percuma. Ya. Jadi perbanyaklah zikir kapanpun, dimanapun, saat apapun. Sebagaimana Allah berfirman, fadkurullaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum. Ingat, banyak-banyaklah mengingat Allah baik berdiri maupun duduk, wa ala junubikum maupun saat engkau berbaring. Wal yahdhar minal ghaflati 'anil dzikri fi waqti minal awqat. Berhati-hatilah melalaikan diri dari zikrullah pada waktu-waktu yang ada. Waktu kosong. Ini game apa yang disebutin sama Pak Jokowi itu game apa? BUHP apa sih itu? Legend. Iya. Ini lagi ngetren. HP pakai headset. Saya pikir lagi ngapain ngomong sendiri-sendiri, tangannya begini-begini. Oke, lanjut. Apaan saya bilang? Ternyata main game online bareng. Jadi ada berapa orang gitu? Bisa main gamenya satu tapi bisa main bareng. Saya pikir ini orang gila ngomong sendiri. Terus kemana kata saya? Orang main HP terus. Begitu perhatiin, ya Allah. Orang yang ahli zikir nggak ada waktu tuh buat itu, nggak ada waktu, ngapain? Nggak ada waktu, ini terus kemana? Fa innal ghablata an dzikrillahi katsiratud darar. Sedikit zikir, nggak pernah zikir, nggak peduli dengan zikir, katsiratud darar. Banyak mudaratnya, banyak bahayanya. Nabi bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi kanat alaihi minallahi tirah. Barang siapa orang yang duduk di satu tempat nggak ada zikirnya di situ, tirah, kata Rasulullah. Barang siapa yang berbaring dalam satu tempat, dia rebahan di satu tempat, tidak ada zikirnya, tirah, kata Rasulullah. Wa ma'na tirah, lalu apa? Waman masya mamsya lam yadhkurillah. Barang siapa yang berjalan nggak zikir, tirah, kata Rasulullah. Bayangin. Tirah itu apa? Wa ma'na tirati al-hasrah wa qila at-tabi'ah. Makna tirah adalah penyesalan, makna tirah yang lain adalah dosa. Orang yang lagi ngumpul tidak disebutkan zikir kepada Allah, dosa. Nyesal di hari kiamat. Orang yang jalan dipakai waktunya buat dengerin musik di mobil, buat dengerin musik di motor tuh kan. Itu yang ahli zikir udah ganti jadi murotal, dikit-dikit, nggak usah. Kalau misalkan kemarin nyetel lagu rocknya 1 jam, sekarang kurangin jadi 55 menit, 5 menit zikir. Dikit-dikit. Wa rubbama tasallatu syaitanu 'alal ghafili. Besar kemungkinan orang yang lalai dari zikrullah akan diganggu oleh setan. Wastaula 'alaihi bisababi ghaflatihi an dzikri maulah. Dengan mudahnya setan akan menguasai dirinya disebabkan kelalaiannya dari mengingat Tuhannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman tuqayyad lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nih di badan kita ini ada qarin nih. Ya, qarin. Ma minkum min ahadin, kata Rasulullah. Tidaklah seorang pun di antara kalian illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin, melainkan pasti ada qarinnya dari bangsa jin. Wa qarinuhu minal malaikah, juga Allah taruh di tubuh kita qarin dari bangsa malaikat. Sahabat yang mendengar sabda Rasulullah ini mengatakan, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk Anda wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, qalu wa iyyaya, ya aku juga punya qarin, kata Rasulullah. Illa annallaha a'anani 'alaihi fa aslam. Akan tetapi Allah membimbingku, Allah membantuku, itu qarin masuk Islam. Jadi satu-satunya qarin yang masuk Islam dari sekian qarin kafir nih, itu cuman qarinnya Rasulullah SAW masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, itu qarin yang ada di tubuhku tidak menyuruh melainkan menyuruh kebaikan. Nih semua nih, kalau ada bisikan-bisikan berbuat maksiat, kalau ada bisikan-bisikan jahat, itu qarin tuh.
Dalam Islam itu nggak ada arwah gentayangan. Perhatiin ya. Dalam Islam nggak ada arwah Ada orang gantung diri nih misalkan, jangan lewat situ. Angker kemarin rohnya keliling muter kampung. Rohnya lagi ditanya sama Allah, lagi mempertanggungjawabkan amalnya sama Allah. Iseng amat dia keluar dari kubur, iseng amat. Enggak itu korinnya itu, yang jirim itu. Jadi kalau kita nih ngelihat ada orang meninggal ya, ada orang meninggal terus muncul nih, nah itu korin itu, kayak gitu. Hati-hati, ya. Jadi malaikat ini cara untuk membedakan nih. Kalau dari ada Allah, bisikan dari Allah, ada dari malaikat, ada dari setan. Kalau misalkan kita biasa bangun sholat malam, sholat subuh lah misalkan, kita sholat subuh berjamaah, itu bangun misalkan nih, bangun kita, bentar lagi subuh. Biasanya langsung bangun apa tidur lagi? Kurang kencang jawabannya. Biasanya langsung bangun apa tidur lagi? Itu bisikan dari malaikat. Kenapa? Malaikat tugasnya hanya memberitahu sebagaimana orang. Sholat ki. Ya udah, yang penting udah kasih tahu. Mau sholat ke, mau enggak ke, yang penting udah saya kasih tahu. Itu bisikan dari malaikat. Kalau kita bangun, tidur lagi, malaikat udah bangunin. Woi, subuh. 5 menit. Bangun-bangun 6:30. Gak 5 menit doang, bangun 6:30. Nah, pernah nggak begitu kita sholat malam gitu atau sholat subuh berjamaah langsung bangun, mata langsung seger, langsung ke air? Pernah juga? Apa enggak? Sering, masya Allah. Ini yang gue demen nih. Sering. Itu dari Allah. Itu bedanya. Kalau dari Allah udah nggak pakai mikir, udah nggak pakai apa, begitu bangun langsung jalan. Itu dari Allah itu. Nih kalau tasawuf begini nih. Nih kita lagi duduk nih, datang tukang minta-minta ke sini. Kita sedekah, yang terima kasih siapa? Saya tanya nih, kita tasawuf nih. Ada orang tukang minta-minta datang ke kita. Kita kasih duit nih. Biasanya yang terima kasih siapa? Tukang minta-minta. Ahli sufi mah bukan begitu, waliullah mah bukan begitu. Sebelum tuh orang yang minta-minta mengucapkan terima kasih, lebih dulu kita yang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Makasih. Karena Allah telah mendorong itu orang minta sedekah kepada kita. Karena bisa jadi Allah mendorong itu orang tukang minta-minta ke orang lain. Kenapa harus memilih ke kita? Nggak perlu nyari-nyari lagi, capek-capek lagi. Kita lagi jogrok, lagi enak ngopi, lagi enak rokok, datang orang. Makasih ya. Ini hari saya bisa sedekah gara-gara kamu. Kalau kamu nggak lewat, saya nggak sedekah hari ini. Susah lagi. Pernah nggak sedekah? Susah nyari orang miskin. Wah, susah. Coba dong, siapa yang miskin ngaku semua. Nah ini tuh orang sufi itu begitu. Jadi sebelum dia makasih, duluin. Makasih ya. Coba kalau nggak Allah gerakin, nggak datang dia ke rumah kita. Nih ternyata umat Islam itu pemaaf. Umat Islam itu di Indonesia itu, buktinya kalau ada orang minta, maaf ya. Ada orang minta apa, sedekah apa, maaf ya. Pemaaf orang kita. Dikit-dikit maaf ya, maaf. Kata Allah, nanti lu dari kiamat gua nggak maafin. Hati-hati. Hati-hati. Wa qala ta'ala istahwadha 'alaihim syaitanu fa ansahum dzikrullah. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Wa min sya'nil mu'min ayyadhkurallaha katsira. Orang mukmin yang baik, orang mukmin yang lurus adalah dia sangat sering berzikir kepada Allah. Ada namanya siapa lupa saya. Ma'dan kalau nggak salah. Nanti insya Allah di minggu berikutnya. Jadi orang ulama soleh dulu ini sambil saking mengamalkannya zikir, itu keluar masuk pasar. Orang ulama soleh dulu itu tempat yang lalai dari zikrullah tuh yang paling besar itu pasar. Mana ada orang inget bacaan rotib di pasar. Waduh, rotib ini gue belum baca nih, nggak ada. Hari ini gue belum untung nih. Gitu tuh di pasar. Itu orang-orang soleh dulu itu keluar masuk pasar ngapain? Sini, ngapain? Itu dizikir belum? Ayo kita cari tempat kosong, kita zikir. Gitu. Ente belum zikir kan? Belum. Ayo pindah. Nah, orang sekarang juga begitu. Sini. Ayo kita cari tempat kosong. Ngapain? Main gaple. Ini orang-orang dulu tuh gitu, masya Allah. Besok ini berkaitan dengan kisah-kisah, ini banyak kisah nih. Bulan depan sehat panjang umur kita ketemu lagi. Itu bagaimana orang dulu itu sudah meninggal tapi tangannya begini.
Orang udah wafat dimandiin tapi masih bertasbih. Bagaimana orang dulu itu, orang salafi dulu, kepalanya dipenggal dengan cara kepenggalan itu luar biasa, Mbak. Lehernya diikat, ditarik pakai kuda sampai putus. Ketika ngegelinding baca Quran. Nih. Bagaimana ini bisa jadi kayak begini? Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru jejak beliau. Ini berkaitan dengan targhib nih, rangsangan ya, supaya kita bisa meniru beliau bulan depan. Nah, ini insya Allah sekarang kita di ijazah secara umum, yang fokus, yang khusyuk. Tapi saya pesan, jangan begitu udah di ijazah gak ngaji lagi. Dah dasaran udah di ijazah, udah ngapain lagi? Ijazah itu saya ibaratkan kunci. Kan izin ya, ijazah itu adalah izin dari guru kepada murid. Nih, Mbak, saya boleh masuk ke rumah? Boleh. Itu rumahnya lega, gede. Jangan-jangan nyampe dalam nyasar. Jangan-jangan nyampe dalam bingung. Nah, tanya. Nah, nanti ya, itu di akhir nanti, ketika sudah diijazahkan oleh oleh guru kita, kemudian nanti bulan-bulan berikutnya kita ajarkan adab-adaban kepada guru. Kemudian nanti apabila terjadi khawariqul adah, ada pengalaman-pengalaman spiritual, misalkan habis baca rotib duit sekarung, misal, ini nggak ada yang amin, nggak mau kayak ini, misal, itu buru-buru, jangan diambil duitnya, buru-buru laporan kemari. Setiap ada, itu nanti ada ya, atharu dzikri, bekasnya zikir itu pasti ada, entah dia bisa lihat sesuatu atau merasakan sesuatu, itu jangan ditebak-tebak sendiri. Ini kayaknya saya sedikit lagi jadi wali. Ini belum tentu, stres bisa loh. Belum tentu menjadi wali aja. Tar dulu, buru-buru laporan, Mbak. Wali murid bisa, paling tinggi wali nikah. Mbak, saya habis baca rotib ngerasa misalkan badan enteng, terbang. Itu ada yang pernah cerita ke saya. Ada orang yang zikir, dia ada kayak pedang masuk. Kayaknya saya sakti ya, tuh kan, kayaknya saya sakti, yang masuk bedang, coba yang masuk panci, jadi tukang basak loh, macam-macam aja, buru-buru lapor ke guru, Mbak saya begini-begini, kenapa? Seorang murid nih, ketika di ijazah nanti, maka kita semua adalah murid, ya, ini mursyid, ini pembimbing, kita yang dibimbing, maka apabila seorang murid, ketika dia mengamalkan satu wirid, satu hizib, satu amalan, kemudian mendapatkan dia sesuatu dari wiridnya itu, kemudian tidak melaporkan kepada gurunya, khianat namanya. Khianat. Orang ajar sama guru. Kayak buru-buru, Mbak saya begini-begini. Mbak kemarin saya lagi duduk, tiba-tiba pantat saya ngangkat, Mbak. Tar dulu, ada yang dongkrak barangkali. Dari belakang, terbang, tar dulu. Yang benar. Ya, jadi ini pengajian kita, insya Allah bulan depan. Ini siap ngaji lagi? Nah, kitabnya udah punya? Belum ya. Kapan punya? Wallahu a'lam. Ya, jadi bulan depan kita ngaji lagi. Sekarang ini pengajian dari saya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita minta ijazah, izin dari guru kita. Semoga emangnya masa masuk surga beliau doang kan gitu ya. Masa yang masuk surga beliau doang? Kan kita juga pengen, Mbak. Karena kita pengen maka giring kita. Mudah-mudahan dengan kabar barokahannya di ijazah ratib, kita bisa lebih khusyuk, kita bisa lebih fokus, dan kita bisa lebih mendapatkan manfaat zikir dari ratib al-haddad. Ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.